Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang soal-soal pretest versi Kemenak sesuai dengan kisi-kisi yang sudah beredar di media elektronik. Soal-soal seperti ini juga sudah pernah keluar di tahun-tahun yang sebelumnya dan sesuai dengan versi kisi-kisi yang dibagikan di media sosial Kemenak. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal seperti biasa, alangkah baiknya mohon bantuan untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Oke, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Sistem pemerintahan dan politik yang dekat dengan spirit dan nilai-nilai Islam banyak bentuknya. Yang terpenting adalah sistem tersebut adalah dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin terwujudnya keadilan, menjamin kebebasan menjalankan agama, dan lain sebagainya. Jika dicermati, sistem pemerintahan dan politik di era modern yang mendekati ciri-ciri di atas adalah: yang pertama kerajaan, yang kedua republik, yang C otoriter, yang D demokrasi. Oke, berarti yang termasuk sistem pemerintahan dan politik di era modern yang mendekati ciri-ciri di atas. Oke, jawabannya adalah, coba dipilih jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah D, yaitu demokrasi. Berarti jika dicermati sistem pemerintahan dan politik di era modern yang mendekati ciri-ciri di atas adalah sistem demokrasi. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Giro dan tabungan dalam bank syariah yang menggunakan prinsip bahwa penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendakinya. Dalam prinsip ini, nasabah memperoleh keuntungan dengan bentuk. Dalam prinsip ini, nasabah memperoleh keuntungan dengan bentuk A. Bagi hasil, B. Bonus tanpa akad yang perjanjian yang mengikat sebelumnya, C. Fee, D. Ujrah. Oke, jawabannya nomor 2 adalah, coba dipilih yang mana kira-kira menurut versi Bapak Ibu. Oke, jawabannya adalah yang C, yaitu keuntungan, memperoleh keuntungan dengan bentuk fee ya. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Salah satu bahaya riba adalah akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah. Sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Hal itu terdapat dalam Al-Quran surat yang menjelaskan tentang riba. A. An-Nisa ayat 160.
B. An-Nisa ayat 161, C. Ar-Rum ayat 39, D. Ali Imran ayat 31. Oke, jawabannya adalah ayat yang menjelaskan surat dan ayat yang menjelaskan tentang riba, yang menjauhkan kita dari keberkahan dan kekayaan. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya adalah B. Kalau memang ada pertanyaan jawaban yang lain, boleh di komen di bawah ini. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. A. Akad wadaiyah, B. Akad mudarabah, C. Akad haukah, D. Akad istitsna. Oke, yaitu usaha bank syariah dengan menggunakan akad sebagai berikut. Ini ada 4 akad, salah satunya adalah akad mudarabah ya, yaitu bank syariah menggunakan akad sebagai akad mudarabah. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, silakan di komen di bawah ini kalau memang mempunyai jawaban-jawaban selain B, agar sama-sama kita perbaiki. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 5, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula disebut. Seorang laki-laki menikahi perempuan untuk waktu yang ditentukan dan imbalan yang ditentukan. Hal tersebut disebut A. Khitbah, B. Monogami, C. Poligami, D. Mut'ah. Oke, jawabannya adalah nomor 5. Nomor 5 jawabannya adalah yang D, yaitu mut'ah. Oke, jawabannya adalah mut'ah. Oke, silakan di komen di bawah ini kalau mempunyai versi jawaban yang lain. Oke, dilanjutkan ke nomor yang 6. Menurut Rashid Ridha, setidaknya terdapat 4 hikmah berpoligami, kecuali A. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul, B. Untuk mendapatkan ketenangan bagi suami dan istri, C. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencari istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri, D. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex, yaitu jawabannya nomor 6 adalah yang B ya, untuk mendapatkan ketenangan bagi suami dan istri. Oke, dilanjutkan ke nomor 7. Nomor 7. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maksud dari sakinah adalah A. Cinta kasih, B. Kasih sayang, C. Persaudaraan, D. Ketenangan hidup lahir batin. Yaitu kita sering mendengarkan waktu ada pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dimaksud dengan sakinah adalah yaitu yang D ya. Sakinah yaitu D. Jawabannya adalah ketenangan hidup lahir batin. Yaitu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup lahir dan batin. Oke, nomor selanjutnya nomor 8.
Untuk menikah, menurut ajaran agama Islam, calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah A. Bukan muhrimnya, B. Tidak cacat jasmaninya, C. Kehendak calon istri, D. Mempunyai harta yang banyak. Oke, kita tujuan menikah salah satunya adalah yaitu syarat-syarat menikah adalah jawabannya yang mana? A. Bukan muhrimnya, B. Tidak cacat jasmani, C. Kehendak calon istri, D. Mempunyai harta yang banyak. Oke, jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A, yaitu bukan muhrimnya. Kita menikah dengan yang bukan muhrimnya. Kalau cacat jasmani bisa-bisa saja, kalau kehendak istri bisa saja. Kalau yang mempunyai harta yang banyak bisa jadi ya. Yaitu kita menikah dengan yang bukan muhrim kita sendiri. Oke, dilanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4 kecuali ya. Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4 kecuali A. Konsumtif tradisional seperti zakat tanah, B. Konsumtif kreatif, contohnya beasiswa, D. Produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha, D. Produktif modern, yaitu bentuk zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4 tetapi kecuali yaitu yang produktif modern, yaitu produktif yang bukan kecuali yang bukan. Oke, dilanjutkan ke nomor yang 10. Nomor 10, berdasarkan pendapat ulama jumhur bahwa yang berhak mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan adalah A. Al-mustajir, B. Sahib al-ar, C. al-mustajirah, D. mustahik. Yaitu menurut pendapat ulama yang jumhur bahwa yang berhak mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan adalah yaitu yang A ya. Jawabannya adalah yang A, al-mustajir, yaitu berdasarkan pendapat ulama yang jumhur. Oke, dilanjutkan ke nomor terakhir, nomor 11. Nomor 11 yaitu para fukara dan masakin. Tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik, namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan. Tetapi mereka tidak memiliki modal sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka. Untuk bisa menjadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keadilan yang mereka miliki. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya zakat, yaitu di kalangan masyarakat terdapat berbagai masyarakat yang kekuatan fisiknya terbatasi dan tidak mempunyai modal, tetapi kita ingin memberikan zakat
kepada mereka. Itu zakat yang kita berikan tersebut termasuk ke dalam zakat A. Zakat profesi, B. Zakat modal, C. Zakat produktif, D. Zakat konsumtif. Oke, jawabannya adalah zakat produktif ya. Oke, jawabannya berarti zakat produktif. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Oke, hanya sekian soal-soal yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti PPG pada tahun 2022 ini diharapkan ataupun kita doakan semuanya lulus dengan maksimal. Oke, seperti biasa jangan lupa di subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Mohon bantuannya untuk di subscribe channel kami dan di share juga video ini kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa di komen di bawah ini kalau memang ada yang keliru ataupun tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Dan jangan lupa juga di like dan di share kepada kawan-kawan yang lain. Hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.